Oke, saya akan menyampaikan tentang terapi latihan ya. Jadi memang kalau kami fisioterapi itu identik dengan latihan ya. Jadi kami itu seperti ya itu eh, exercise is medicine ya. Jadi dengan bergerak, berlatih itu bisa sebagai obat, bisa membantu mengurangi nyeri ya. Jadi kalau nyeri itu kan macam-macam ya. Mau menjalar, mau mau tajam, mau tumpul, mau menjalar, terus rasanya diiris-iris misalnya, Kak diiris Dedi, obat. Dalam, suaranya menggema. oh saya nah, Feedback. mungkin pakai ini. Oke sekarang masih ya. Oke, sekarang gimana? Mboten nggih? Sudah enggak, Pak? Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ya. eh untuk terapi latihan ya, bagi fisioterapi itu adalah obat ya. Jadi kami itu idealnya sih pakai resep latihan ya. Jadi kalau kalau dokter kan memberi resep dengan obat, kalau kami dengan latihan. Makanya memang latihan itu bisa bersama kami atau bisa latihan mandiri ya, bisa latihan mandiri atau sama keluarga ya. Mungkin ya sedikit beda rasanya lah soal itu ya. Ya, latihan itu ada yang pasif, ada yang aktif. Yang aktif itu bisa dengan cara dibantu. Jadi kita mengacu pada nilai otot ya, pada MMT-nya. Jadi kalau nilainya 3 ya otomatis ya. Otomatis dia bisa latihan sendiri dengan melawan gravitasi. Sedangkan kalau nilainya di bawah 3 ya kita bantu atau diposisikan. Kalau nilainya di bawah 3 itu kan eh, tidak mampu melawan gravitasi. Ya. Ya karena ini kan eh, kondisinya kan latihan untuk ekstremitas ya. Jadi insya Allah sih gampang dicari ya. Jadi di Facebook atau Reel itu postingan beberapa fisioterapi di dunia itu sudah banyak banyak melakukan eh, apa, upload kegiatan ya. Jadi nanti saya kasihkan contoh beberapa contoh yang sumber atau salah satu fisioterapi yang sudah melakukan hal itu. Ya. Memang di Indonesia sih kita masih follower ya. Jadi sebenarnya ilmu itu sudah ada ya. Jadi saya memperhatikan itu. Cuman karena kita teknologinya kalah sehingga kita untuk tampil ke depan atau skala internasional dengan adanya medsos sekarang ini ya kita itu eh, malu atau apa takut ya. Tapi di samping itu memang kalau kalau yang mereka upload itu rata-rata
butuh kamera ya, butuh kamera yang banyak sehingga tampilan mereka itu bagus, jadi gampang ditiru. Nanti silahkan bisa dilakukan. Artinya kembali lagi bahwa eh, intervensi yang jenengan lakukan itu eh, akan lebih lengkap kalau disertai dengan latihan ya. Latihan-latihan yang sederhana itu latihan-latihan yang bisa dilakukan sendiri itu akan lebih bermakna daripada kita melakukan misalnya kayak dokter ya, mohon maaf dokter, dokter misalnya dia nyeri lutut misalnya, nyeri lutut ya udah dikasih obat selesai. Kemudian dokter hanya menyarankan nanti latihan, gitu kan. Latihan yang sederhana misalnya, oh ini luruskan lututnya atau yang benar. Jadi ketika berhubungan dengan eh, gangguan fisik ya, profesi apapun ya akan merujuk ke latihan ya. Latihannya nanti bisa dilihat di Google misalnya seperti itu. Ya, kalau ini ya jadi kalau latihan itu ada aktif, ada pasif ya. Kalau aktif dilakukan sendiri, eh, aktif itu ada tiga, aktif movement, kemudian aktif assisted, sama aktif resisted. Ya, resisted itu dengan ditahan ya. Sedangkan pasif itu juga ada tiga, pasif movement, kemudian passive force ya. Passive force itu stretching ya, dan pasif manipulasi. Jadi kalau pasif manipulasi itu mobilisasi sendi itu dilakukan oleh orang lain ya. Tapi pasif secara umum itu apa? eh, Kalau dia mengalami kelumpuhan dua sisi ya otomatis dilakukan orang lain. Tapi kalau satu sisi itu bisa dilakukan oleh sisi yang sehat. Nah, kemudian indikasinya bagaimana? Ya, saya kira kalau eh, gerakan pasif itu ya, misalnya contohnya pasien stroke misalnya ya. Pasien stroke itu kan ada beberapa ototnya yang tidak berfungsi dengan baik. Misalnya dia spastiknya. Spastik kita bisa lakukan mengurangi derajat kekakuannya ya. Jadi apa? Ya secara umum itu kalau ototnya tidak bergerak itu sendinya pasti akan kaku itu sudah itu sesuatu hal yang apa ya alami ya. Jadi alami bahwa kalau dia nggak bergerak ya pasti kaku sendinya ya. Karena kan di sendi itu kan ada otot, ada ligamen ya. Nah, kalau dia stagnan itu yang sering kaku duluan itu ligamennya ya, ligamennya kaku. Kalau ligamennya kaku, ototnya juga pelan-pelan akan memendek ya. Jadi sang kaku tadi semakin kaku. Jadi yang cepat sekali mengalami kekakuan itu ya kapsul ligamen ya. Jadi pembungkus sendinya. Begitu dia ada masalah di situ, maka sendi tersebut akan mengalami kekakuan. Ya, kenapa hal itu terjadi? Karena di ligamen itu sedikit sekali pembuluh darah ya. Jadi nutrisi untuk ligamen itu sedikit. Ligamen, tendon, otot itu nutrisinya sedikit. Sehingga kalau ada masalah itu gampang sekali mengalami kekakuan. Ya. Nah, tugas kita bagaimana? Ya, tugas kita itu mengurangi kecepatan kekakuannya. Kalau misalnya posisinya, kondisinya kelemahan otot misalnya, atau tirak baring lama ya, tirak baring lama. Ya. Eh, kita tidak bisa menghilangkan kekakuannya, tidak bisa ya, karena sifat otot sehat ya, otot yang sehat itu dengan tidur pun itu otot itu bergerak ya. Jadi jadi kita tahu bahwa tubuh kita itu ada dua kelistrikan, satunya di jantung dan satunya di saraf. Lah, saraf itu dia selalu ada namanya polarisasi dan depolarisasi. Jadi ada natrium, kalium,
sama klorida itu selalu berubah ya. Jadi tekanannya itu negatif. Jadi eh, kalium di luar, natrium di dalam, gantian seperti itu. Diseimbangkan dengan klorida. Terus kemudian apa sinapsis hubungan antara neuromuskular junction, jadi neuro sama muskular, ya itu terjadi gerakan terus. Itu yang normal ya, normal. Tapi ketika ada masalah, jadi misalnya orang stroke gitu kan, otomatis ada gangguan sarafnya. Jadi gampangannya stromnya itu kurang. Kalau stromnya kurang, otot yang biasanya bergerak optimal menjadi minimal. Dan dia akan, kalau minimal terus, maka ototnya itu juga akan mengalami kekakuan. Ya. Jadi hal-hal seperti itu. Ya. Yang bisa kita lakukan ya udah, lakukan gerakan pasif. Sebaik-baiknya memang aktif ya, tapi kalau nggak bisa karena kerusakannya sehingga dia hanya mampu dibantu orang lain, ya nggak masalah. Jadi kita punya tujuan yang lain, misalnya ya orang-orang dengan tirabaring lama dengan risikonya itu adalah pneumonia misalnya. Yang bisa kita lakukan ya miring kiri, miring kanan misalnya seperti itu. Ya, miring kiri, miring kanan itu otot perutnya akan bekerja. Ya, kalau otot perutnya bekerja ya itu akan membantu batuk misalnya ya. Orang batuk itu dibutuhkan otot perut. Ya. Otot perut yang bagus itu akan bisa batuk. Ya. Ya memang ada otot batuk juga ya. Latissimus dorsi itu otot batuk juga. Tapi utamanya itu adalah otot batuk itu otot perut. Ketika otot perutnya lemah, maka batuknya juga kurang. Ya. Jadi memang otot batuk itu eh, yang sering disebut otot batuk itu latissimus dorsi. Jadi latissimus dorsi itu salah satu otot yang paling lebar ya. Dia menempel di ini di humerus ya, sama di ini mulai dari torakal sampai lumbal ya. Jadi lebar dia latissimus dorsi. Nah, nah, itu kan perlu distimulasi ya. Ketika dia lemah, maka harus ada stimulasi dengan bergerak ya. Dengan bergerak itu harapannya ada stimulasi ya otot perutnya. Ya, otot perut ada yang rectus abdominis, ada yang obliquus abdominis atau transversal abdominis. Yaitu hal-hal seperti itu harus distimulasi, dimiringkan kiri, miring kanan. Nah, kemudian itu yang tidak langsung. Secara langsungnya mungkin di parunya juga terjadi gerakan dari slamnya itu. Jadi kalau slamnya diem, maka rawan sekali terjadi pneumonia. Ya. Pneumonia. Ya. Makanya mohon teman-teman tidak usah segan-segan untuk menyampaikan ke kliennya bahwa di samping akupuntur ya harus bergerak atau berlatih ya. Nah, eh, secara umum ya tujuannya ya memelihara elastisitas ya. Jadi otot yang baik itu ya memang molor ya. Terus kemudian mampu berkontraksi ya. Jadi memendek, memanjang. Kontraksi itu ada memendek atau memanjang ya. Nah, otomatis dengan gerakan itu akan memberi rangsangan eh, sensori ya. Jadi ada gerakan memberi rangsangan ke otak. Oh ini ada uh, ototnya terjaga gitu ya. Artinya aware ya. Tubuh kita itu masih aware ya. Ya. Menghasilkan stimulus pada tulang dan sendi ya jelas ya. Sekarang semuanya lagi mengeksplor latihan beban ya. Jadi sekarang semuanya sedikit berubah. Jadi paradigma latihan berubah sekarang. Kalau dulu cukup jalan, sekarang harus pakai beban ya. Jadi ada beberapa medsos itu yang upload kegiatan bahwa latihan beban itu
latihan beban itu sangat bermanfaat ya untuk tulang dan sendi. Ya. Meningkatkan sirkulasi ya jelas ya. Jadi dengan bergerak itu ya akan membantu meningkatkan sirkulasi ya, sirkulasi lokal ya. Dan kalau sirkulasi lokal karena ada penelitian bahwa jalan sehari 7.000 langkah itu mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler sampai 70% ya. Memang tidak menghilangkan tetapi mampu mengurangi itu ada salah satu jurnal itu yang menyampaikan bahwa eh, jalannya sehari ini 7.000 langkah. Kalau dulu itu jalan itu harus kecepatan 5 km per jam untuk bisa mencapainya itu. Mencapai apa? eh, Penurunan tensi. Ternyata sekarang berubah bahwa cukup sehari 7.000 langkah. Jadi 7.000 langkah ya setara dengan hampir 7.000 meter ya. Ya, membangun koordinasi, kemampuan otot untuk kegiatan fungsional. Artinya ya ini ada apa? Mungkin untuk orang-orang yang olahragawan yang terlatih itu tentunya tetap tidak akan lupa gerakan untuk penguatan ya. Jadi mereka yang atlet-atlet yang amatir atau yang profesional itu latihan beban itu pentingnya. Ya, ini adalah beberapa contoh ya. Beberapa contoh latihan ini gerakan pasif ya. Ya ini ya saya kira nggak begitu anu sih. Ya ini contoh-contoh gerakan aja. Ya, contoh-contoh gerakan. Ini saya ambil di ini Caroline Kirschner. Nanti kalau ada yang tertarik nanti bisa tak kirimi. Ya, monggo dibaca-baca nanti nanti bisa. Ya, eh, kembali lagi bahwa kami di rumah sakit itu ada salah satu bagian yang harus dipenuhi ya untuk melengkapi standar akreditasi, yaitu tentang edukasi ke pasien ya. Edukasi ke pasien. Jadi edukasi itu sesuai dengan profesinya ya. Jadi kalau kami fisioterapi ya melakukan latihannya. Jadi bisa praktek langsung ke pasien, bisa demo kita yang melakukan ya, bisa seperti itu. Ya. Atau bisa memberi contoh-contoh gambar ya di medsos misalnya ya. Itu bisa dilakukan ya. Jadi adanya tentang uh, edukasi ya, edukasi tentang latihan. Ya, ini beberapa latihannya. Nah, ini saya sempat downloadkan salah satu ya. Ini yang uh, untuk bahu ya. Jadi untuk bahu ya. Banyak sih, banyak anunya sih. Apa nanti kalau kalau memang membutuhkan ya. Nah, ini bisa diganti dengan terapen ya. Jadi nggak perlu nge-gym lah, nggak perlu nge-gym, kita bisa manfaatkan yang ada ya. Tapi ini contoh-contoh yang eh, standar ya, yang standar ya. Yang karena dia diupload kan, jadi karena dia diupload ya, mereka memberi contoh yang standar seperti apa. Jadi hanya berapa detik ini, hanya berapa detik ya. Jadi ini latihan-latihan yang sifatnya melibatkan banyak sendi ya, jadi bukan hanya satu sendi saja ya. Jadi yang seperti ini untuk
shoulder press ini ya, shoulder press ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui bahwa setiap kita menggerakkan tangan ya, setiap kita menggerakkan tangan, maka otot perutnya itu berkontraksi ya. Ya, jangan jadi tubuh kita itu kan kompleks ya. Jadi artinya eh, jarang sekali kita melakukan kegiatan itu yang sifatnya single single action untuk ototnya. Sangat jarang ya. Sangat jarang. Kecuali dengan berbaring ya. Dengan berbaring. Ketika kita duduk, berdiri, maka banyak bagian otot yang lain itu terlibat ya. Bagian otot. Nah, itu namanya overflow kontraksi namanya. Jadi overflow kontraksi. Contohnya yang paling sederhana aja. Ketika jenengan panco ya, panco pakai tangan kanan, tapi begitu lawannya kuat ya, maka komponen otot sebelah kiri juga akan ikut eh, ikut berkontraksi, yang kiri itu juga seperti itu ya. Jadi begitu kita melakukan gerakan tangan kanan yang kuat, maka komponen tangan kiri juga akan ikut berkontraksi ya. Ya, semuanya seperti itu, melibatkannya. Nah, ini yang untuk dengan kettlebell itu ya, jangan berbaring. Ini juga sangat membantu untuk otot perutnya. Tapi di sini dia hanya menonjolkan sebagai latihan bahu ya, hanya sebagai latihan bahu. Padahal dengan posisi-posisi ini, posisi posisi berdiri ya, itu kembali lagi dia akan melibatkan banyak otot ya, melibatkan banyak otot. Atau istilahnya kalau kami itu ya eh, makanya yang ini hanya ditonjolkan bahwa oh ini untuk bahu, padahal banyak hal ya, banyak hal. Terutama perut ya, otot perut ya. Jadi ada penelitian bahwa sebelum menggerakkan tangan, 50 detik itu otot perutnya berkontraksi. Kami kalau kasus stroke ya, kasus stroke itu sebaik-baiknya itu latihannya sambil duduk, sebaik-baiknya ya. Jangan dengan berbaring. Kalau berbaring, otot perutnya tidak berkontraksi atau minimal sekali berkontraksi. Tapi ketika duduk, maka otot perutnya itu akan berkontraksi. Dengan cara apa? Dia kontraksi ini memanjang. Kenapa? Dia harus duduknya tegak. Nah, baru duduknya tegak, baru kita mainkan tangannya misalnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu adalah variasi-variasi latihan ya. Kalau ini kan untuk eh, kasus orang sehat ya. Jadi orang-orang sehat tidak ada gangguan neurologis maksud saya. Ini hanya murni melatih otot aja ya. Terus kemudian yang video kedua itu ini untuk menguatkan otot quadriceps ya. Jadi untuk kasus-kasus OA lutut, nah, itu sangat bagus itu dilakukan namanya wall squat ya. Maka wall squat itu bisa. Pakai wall squat ya. Cuman ini dikombinasikan dengan ini ya, dengan beban. Jadi otot aduktornya itu dilatih juga sekalian ya. Jadi itu. Jadi ketika wall squat itu dia melatih untuk otot paha depan. Tapi ini ditambahi ya. Jadi ditambahi dengan beban, ini pinggangnya juga terlatih ya. Kemudian ditambahi uh, dengan band ya, tarikan ini, maka uh, otot dari aduktor paha dalam itu juga berkontraksi. Jadi seperti itu. Jadi ada variasi-variasi latihan yang mau latihannya sederhana, misalnya, nanti untuk nyeri lutut lakukan gerakan ini. Ya, ya. Tapi kembali lagi bahwa memang kita punya
punya koridor ya. Artinya apa? Ketika ada nyeri, maka kita tidak diizinkan untuk latihan pembebanan ya. Jadi itu yang perlu diketahui bersama ya. Kalau ada nyeri itu tidak dilakukan pembebanan. Contohnya, misalnya ini nyeri lutut ya. Nyeri lutut itu pembebanannya itu kan loading ya, axial loading. Jadi dari atas ke bawah. Makanya kalau nyeri lutut itu tidak disarankan untuk squat ya. Nah, seperti ini. Tidak disarankan seperti ini. Tapi dengan quadricep bench. Quadricep bench itu posisi duduk terus dikasih beban di ujung sininya ya. Pakai itu. Tapi kalau nyerinya berkurang, lakukan squat semacam ini. Ya. Ini memang betul-betul dilakukannya. Jadi bagaimana ini seorang fisioterapis ini dia. Ya, jadi ini gambaran ini kan. Jadi monggo banyak kok yang kalau saya sih real ya. Jadi maksudnya itu saya nggak tahu itu real itu seperti apa. Cuman saya di Facebook itu ada muncul real itu ya. Kita ambil gambarnya, oh ini cocok buat meningkatkan kemampuan saya untuk menambah kemampuan saya itu tak ambil, kemudian tak simpen di WA atau saya download. Ini saya download dulu. Kalau enggak ya muncul anunya. Ya. Jadi memberi contoh. Jadi kita itu nanti begitu berhubungan dengan pasien, kita harus punya contoh latihannya seperti apa gitu ya. Jadi mohon menyediakan waktu untuk apa mengedukasi pasien-pasien kita bahwa eh, terapi yang kita lakukan itu tidak tunggal. Jadi eh, penyembuhan nyeri, pengurangan sakit itu tidak tunggal. Tidak hanya obat saja, tetapi ada beberapa hal yang bisa membantu ya, yang bisa membantu. Ya. Pak Didi boleh tanya? Boleh langsung, monggo Ya, silakan. untuk ini Pak Didi yang pasien yang stroke itu, latihannya itu gimana untuk duduk itu? Terus yang mereka keluhkan kan sering-sering jari-jari tangan itu yang agak lama, kaku atau gimana itu susah begitu. Bisa Iya. nanti minta minta diberi ini Pak Didi apa untuk latihan mereka-mereka yang stroke untuk ekstremitas atas dan bawahnya itu. Makasih Pak Didi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, eh, untuk stroke itu sangat kompleks ya. Jadi sangat kompleks. Kembali lagi, saya akan sedikit mengulas tentang stroke. Stroke itu adalah serangan ya. Jadi sebenarnya penyakitnya itu adalah gangguan pembuluh darah otak atau cerebrovascular accident ya, CVA. Ya, stroke itu orang menyebut stroke itu karena serangan ya. Tipe stroke ya, tipe atau apa ya? Ya, saya jelaskan dulu ya. Tipe atau macam ya, saya bingung. Ya, saya jelaskan dulu. Serangan itu tentang serangan dulu ya. Serangan itu kita tahu, serangan itu ada yang ringan, sedang, berat, sama mematikan ya. Ini ada yang pemain tenis nggak? Kalau pemain tenis itu untuk pemanasan kita namanya stroke namanya. Latihan stroke. Jadi latihan menyerang gitu ya. Jadi ada yang ringan, sedang, berat, mematikan. Ketika kita ketemu sama mereka yang ringan, yang ringan itu wis suruh latihan sendiri kan itu bisa jalan ya. Serangan ringan itu terus kemudian yang sedang itu dia lumpuh ya. Oh, yang ringan ya. Contohnya yang ringan. Yang ringan itu ada namanya TIA. TIA itu transient ischemic attack ya. Jadi lewat aja serangannya. Dia akan sembuh dalam waktu 2 kali 24 jam itu sembuh total dia ya. Kemudian yang RIND reversible bisa kembali infarct neurodevelopment. Jadi artinya infarct yang bisa pulih kembali. Itu paling enggak 2 sampai 3 bulan ya. Kemudian yang residual stroke. Jadi residual stroke itu mereka yang sudah lebih dari
3 bulan itu meninggalkan gejala sisa, jadi jalannya munting segala macam itu. Ya. Terus ada lagi yang keempat itu progressive stroke ya. Progressive stroke uh, itu adalah stroke yang mengalami kelemahan yang terus-menerus. Jadi secara umum stroke itu berhenti ya, serangannya itu berhenti. Jadi ketika ada sumbatan, kalau ditolong ya, kita bicara normal ya, bukan bukan sesuatu yang ekstrim. Jadi ketika orang kena serangan stroke ya taruhlah misalnya eh, bicaranya pilu, kemudian wajahnya menceng, misalnya seperti itu, atau tidak mampu menggerakkan tangan misalnya, dia datang ke rumah sakit, oke, stop dari situ, diobati, ya itu kita bicara normal, itu bisa sembuh. Nah, atau saat itu juga bisa kaku misalnya. Jadi kalau kalau dia sembuh saat itu misalnya 2 kali 24 jam sembuh itu termasuk stroke ringan atau TIA. Kemudian dia uh, masih ada misalnya masih ada kelemahan, ngangkat kaki bisa, jalan bisa tapi tangannya nggak bisa bergerak. Ya kemungkinan dia masuk RIND. Ya, jadi dia masih ada harapan. Mungkin nanti 2-3 bulan bisa lebih baik lagi. Namanya golden period. Terus ada lagi serangan datang itu sudah lumpuh semuanya, gitu loh. Nah itu mungkin itu yang tipe ketiga. Jadi dia akan mengalami uh, residual. Jadi menceng-menceng misalnya jalannya sulit atau seperti apa. Itu yang tipe ketiga. Sedangkan tipe keempat itu adalah stroke dengan in evolusi. Jadi stroke-nya itu gak berhenti. Jadi saya pernah ketemu pasien itu 2 pasien, tapi yang satu saya tidak ngamati, yang satunya saya ngamati. Jadi bagaimana beliaunya itu datang, ditolong, sempat membaik, terus menurun kondisinya. Sampai akhirnya semakin turun. Jadi itu kalau stroke in evolusi itu artinya stroke-nya itu apa? Sumbatannya itu ada terus. Jadi cenderung progresif ya. Stroke in evolusi pada karo stroke progresif. Jadi sumbatannya tambah terus. Kalau tidak segera diatasi dia akan disertai dengan kematian. Ya, jadi itu. Nah, ketika jenengan ketemu dengan orang-orang yang sudah 1 tahun kan, misalnya ya kan, gimana Mbak? Benar ketemu 1 tahun atau berapa bulan itu? Ya, ya pernah yang stroke ringan 2 hari sembuh sendiri setelah dibantu terapi Mm-mm, juga. Terus pernah juga yang baru tiba-tiba langsung apa lumpuh langsung pelo seperti itu. Terus tapi mm-mm. ya sembuhnya agak lama, setahunan mungkin. Tapi Ya, alhamdulillah ada sisanya dikit sih. Oke. nah ya. Jadi oke, ketika kita ketemu dengan pasien yang punya gejala sisa, misalnya tangannya nekuk, ya, jalannya menceng-menceng. Kita harus segera memutuskan apa yang kita atasi duluan. Ayo, kalau jenengan ketemu seperti itu, kira-kira apa yang diatasi duluan? Mencengnya itu yang Oh, apa, mukanya itu. Apa ya, enggak? ya, bisa seperti itu. Jadi artinya yang kita bisa benahi duluan itu adalah hal-hal yang masuk akal gitu loh. Jadi mencengnya bisa dibenahi. Sedangkan untuk spastiknya bagaimana? Apakah aku untuk punya teknologi untuk menghilangkan spastik atau mengurangi spastik? Ada nggak? Ada metode nggak yang seperti itu? Kalau jari-jari itu pernah saya lakukan. Ini saya buang darahnya di ujung-ujungnya jari itu loh Pak Didi. Mm-mm, Jadi mm-mm, saya tusuk pakai anu apa jarumnya bekam itu. mm-mm, Jadi jepit mm-mm, begitu, terus saya keluarkan, saya pisahkan keluar, terus mm-mm, kemudian saya bekam di telapaknya itu pakai anu kop yang kecil.
Mm-mm, mm-mm. Alhamdulillah terbantu, tapi itu sudah agak mending, cuma beliaunya saat itu tidak bisa tanda tangan gitu kan, waktunya akhir tahun gini kan ada Ya, SPP apa gitu kan perlu tanda tangan. Terus setelah itu mm-mm. saya minta untuk silakan tanda tangan coba dulu, kan awalnya ragu-ragu tapi alhamdulillah oh iya bisa gitu. Sama di celah-celah jari itu saya tusuk pakai jarum Mm. 1 jun insya Allah. Itu Mm. alhamdulillah terbantu. Ya, ya makanya kan prioritas ya. Jadi artinya ketika jenengan ketemu seperti itu, prioritasnya di mana. Jadi nggak bisa, oh, tangan sekaligus membenahi kaki itu kan nggak bisa ya. Mohon maaf, nggak fair gitu loh. Makanya di situ adalah skala prioritas jenengan. Mau yang mana ini yang diperbaiki? Ya. Ya, ya itu pernah nggak disampaikan ke pasiennya? Ah, Enggak. iya. Biasanya ya ini apa pakai puntur skap itu kan, terus kemudian keluhannya itu ya tangan, kaki, terus apa misalnya muka juga itu ya di aku puntur semua gitu kan. Cuma eh, ini apa progresnya itu untuk jari itu lama banget gitu loh. Memang rata-rata begitu. Ada beberapa itu keluhannya memang jari agak jauh dari tubuh saya bilangnya gitu. Jadi saraf-sarafnya kan juga terjauh, jadi jangkauannya lebih mungkin juga memang harus agak lama, harus sabar saya gitu kan aja. Ya, memang kalau jari-jari itu lebih kompleks ya. Jadi Oh gitu. dia itu kecil tapi ototnya lebih banyak dibandingkan dengan kaki. Terus gerakannya juga lebih banyak. Jadi otomatis eh, jari itu akan lebih sulit. Nah, makanya di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa eh, kita itu seringnya itu anu, rombongan ya. Iya, iya Pak Saya Didi. itu, Iya lah, pasien tuh kan maunya enak semua, keluhannya ya tuh habis semua gitu. sebenarnya itu fair nggak? Kira-kira fair katanya. Ya sebisanya membantu kita aja Pak Didi sama motivasi begitu. Ya, ya itulah makanya kan makanya kita kembali lagi bahwa tujuan kita mana dulu. Jadi bisa juga sekarang tangannya, besok kakinya atau semacam itu. Tapi kalau misalnya hari ini semuanya juga tubuh itu kan juga punya punya kemampuan ya. Jadi punya kemampuan untuk menyerap eh, apa stimulasi dari luar gitu loh. Ketika stimulasinya tumpang tindih ya agak susah. Tapi Oh, nggak masalah Mbak. Artinya eh ya podo ae fisioterapi yang ngono iku. oh ya, oh ya. Padahal mestinya gini, tapi kan memang susah juga ya ketika saya di rumah sakit atau home care itu ya semuanya padahal kan misalnya kita bisa benahi dulu sekarang misalnya terangnya dulu atau tangannya dulu. Kalau memungkinkan tangannya dulu misalnya saya butuh tanda tangan ya oke. Satu tatap muka atau 2 kali tatap muka itu hanya tangan tok. Jadi waktu 1 jam itu dioptimalkan tangan tok. Kan selama ini kan boten. Ya tangan, ya geger, ya Iya. sikil. Ya. Nah Sebetulnya terus lebih efektif perbagian gitu nggak Pak Didi? iya, idealnya seperbagian. Kalau saya baca itu ada salah satu teori yang di Amerika itu mereka gitu, tangan dulu, geger dulu gitu. Maksudnya itu seperti itu. Kita benahi yang mana dulu ini, gitu loh. Ya. Dan itu diomongkan di depan. Kalau kita ngomong di depan ya malah kita ditinggal sama pasien kita. Oh, mosok terapi tangan saru sikil saiki tangan tok, meni sikil tok iki opo. Ya memang beda ya. Kalau di Indonesia beda ya. Jadi kalau yang saya tahu dari dosen saya itu, kalau yang di Amerika itu mereka ngomong masalahmu ini. Sekarang yang tak benahi hari ini adalah tangan tok. Terus setelah 2 3 kali baru sikil tok gitu. Mereka modelnya gitu. Ya kita kan nggak mungkin. Nah, kita seperti itu ditinggal pasien. Ya. Nggih, yang Kasih penting Pak. gitu nggih. Jangan bisa prioritasnya yang mana dulu ya. Iya, iya. Yang dibenahi yang mana dulu. Mana. Makasih Pak Didi. Nggih, sama-sama. Monggo nanti langsung diskusinya lanjut aja dipotong nggak apa ya.
Ya, ini kan kembali lagi bahwa yang saya sampaikan ini adalah secara umum ya, artinya eh, cederanya itu tidak melibatkan neuro ya, jadi tidak melibatkan misalnya gangguan metabolik ya, jadi akan menjadi lebih sulit kalau ini hanya murni pada sehari-hari ya. Jadi misalnya nyeri otot, nyeri bahu, nyeri lutut, nyeri pinggang ya. Jadi itu seperti itu. Jadi ada 3 komponen yang perlu kita lakukan. Kalau ada nyeri-nyeri yang sifatnya muskuloskeletal, ya, mulai dari gerakan pasif untuk ngecek komponen mana yang nyeri, misalnya stretching, ya, ya. Kemudian gerakan aktif itu edukasi ke rumah, kemudian penguatan dengan beban yang sederhana ya. Ya. Kemudian penguatan dengan eh, ini anggota beban dari tubuh ya. Jadi kalau latihan dengan tubuh kan ada ya. Ya, namanya kalistenik ya. Kalistenik itu contohnya push up, pull up gitu ya. Squat itu dengan beban tubuh aja itu sudah bisa membentuk kemampuan ototnya bisa terbentuk kok ya. Jadi itu. Dan kita melakukan ya. Jadi kalau mau memberi contoh ya harus melakukan. Ya paling nggak yang sederhana-sederhana lah. Yang sederhana-sederhana ya. Ini eh, dasarnya pembebanannya itu eh, kita pakai namanya 1RM ya. Ini faktor yang mempengaruhi latihan ya jelas ya. Biologi, nyeri, demografis, kognitif ya. Metodologi dan pengukuran. Ya, kita itu kalau pembebanan itu namanya pakai 1RM namanya ya. 1RM itu 1 kali repetisi maksimal ya. 1 repetisi maksimal. Jadi eh, karena kami itu namanya ada latihan-latihan yang sifatnya endurance, ada latihan-latihan sifatnya untuk strength. Jadi acuannya itu 1RM. Jadi misalnya gini, kita itu mau melatih otot quadriceps misalnya. 1RM-nya bagaimana? Quadriceps itu nanti diukur untuk repetisinya. Jadi dia duduk, oh ya gak ada gambarnya ya. Latihan pembebanan pada sendi lutut, bebannya di kaki, bebannya nanti dihitung. Jadi saya langsung ke sini aja. Ini ya. Jadi sebenarnya sih kalau 1RM ini sulit tercapai, tapi kita bisa menghitungnya ya. Yang sering kita lakukan ini ya, namanya ini dia segitiga Holton ya. Jadi ketika misalnya gini, dia nyeri lutut, kemudian kita kasih beban 5 kilogram ya. 5 kilogram dia mampu mengulang 11 kali. Berarti dia mampu mencapai 80% dari 1RM ya. Nah, itu cukup nggak misalnya? Oh cukup ya udah diulang-ulang aja. Karena apa? Untuk target latihan itu 80%. Ya. Target latihan itu 70 sampai 80%. Ya. Ya. Tapi misalnya gini, dia itu bebannya 5 kilo, sorry, kebesaran nggak 5 kilo. Dia itu bebannya di kaki 3 kilo. Dia apa namanya? Mampu mengulang misalnya 15 kali. Oh, ini 70%. Ya udah, nggak apa-apa itu dipertahankan terus. Ya. Itu cukup ini zona exercise ini ya. 65 sampai 80 itu zona exercise. Tapi kalau misalnya dia itu 3 kilo tapi pengulangannya 30 kali, oh berarti kurang berat. Jadi harus ditingkatkan, ya. Jadi itu hanya ngukur anu beban aja. Karena kalau tidak mencapai zona ini ototnya juga belum terbangun, ya, belum terbangun. Tapi misalnya gini,
dengan beban 3 kilo dia mampu mengulang 2. Wah, ini terlalu berat misalnya. Ya gak apa-apa diturunkan aja. Ya. Jadi ini rumusnya ya. Rumusnya untuk kondisi-kondisi muskuloskeletal. Ya, tapi tetap ya tetap ini tidak bisa eh, tidak bisa dihilangkan ya. Faktor biologis, faktor nyeri ini juga harus hati-hati di sini ya. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa metode-metode 1RM ya, sorry, alat ukur 1RM itu kami sudah sangat jarang pakai ya, sangat jarang pakai. Jadi dia pakai individual otot ya nih. 1RM itu adalah untuk individual otot. Jadi misalnya quadriceps aja, untuk otot quadriceps itu dilakukan 1RM bisa. Tetapi ketika kita melibatkan seperti ini, nah seperti ini tidak bisa pakai 1RM kita. Ya, ini karena ini multitask ya. Jadi banyak otot yang terlibat kalau seperti ini. Tapi kembali lagi pilihannya adalah ketika ada nyeri, maka jenengan lakukan latihan-latihan yang sifatnya single task ya. Latihan-latihan yang sifatnya eh, apa satu kelompok otot ya, tidak melibatkan banyak otot ya. Seperti ini kan banyak otot yang terlibat ya. Otot paha, otot pinggang ya. Ini otot tangan, ini banyak yang terlibat di situ. Saya pernah menangani kasus ini pemain bola ya. Pemain bola itu lututnya nyeri ya. Kalau dibuat tumpuan, buat kalau jalan sih sedikit nyeri, tapi lah untuk lari loncat itu nyeri sekali. Apa yang saya lakukan? Ya latihan saya lakukan dengan cara latihan quadricep bench. Ya. Quadricep bench. Sebentar saya carikan latihannya ya. Mohon ditunggu sebentar. Nanti kemarin saya udah minta.
Ya, ini ini adalah contoh quadriceps bench ya. Jadi ketika nyeri lutut, kita bisa lakukan seperti ini. Ya. Kalau nyerinya berkurang ya sebaik-baiknya ya pakai anu sih, pakai apa? Pakai ini, pakai squat ya. Jadi kita eh, untuk kami fisioterapi seringnya ya pakai yang ini ya, pakai multitask ya, yang pakai multitask kita. Kita seringnya pakai multitask ya. Eh ya nih teman-teman kalau biasa di medsos itu ya boleh nanti. Jadi lihat-lihat anu apa biar punya gambaran ya. Jadi kembali lagi kita intervensi kita itu kan tidak tunggal ya. Jadi perlu diimbangi dengan beberapa variasi yang membuat pasiennya itu senang ya. Nggak usah takut, rezeki itu sudah ada yang ngatur kok, nggak usah khawatir ya. Jadi semakin kita eh, berarti bagi mereka itu akan memberikan getok tular kepada yang lain ya. Ya, Pak Didi. Nggih. Ya. Sampai di sini ada yang perlu dikomunikasikan? Ya semoga nanti kalau ada yang perlu di ngobrol-ngobrol via WA silahkan ya. Ya, Pak. Nggih. Ada yang perlu dikomunikasikan? Ada Pak Didi. Nggih. Boleh. Jika tidak ada kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tetap sehat ya. Ini di tahun 2026 yang masih tidak ada kepastian ya. Dari segi ekonomi ya masih jadi kita tidak lupa tetap membaca ya, membaca situasi ya. Membaca situasi terutama di bidang ekonomi. Kenapa ya? Karena itu yang membuat kita lebih hidup ya. Jadi membuat kita itu lebih lebih bersemangat ya. Jadi tetap membaca situasi politik di Indonesia, tidak usah berkomentar yang jelek-jelek, wis dibatin aja ya, atau Oke. didoakan. Siap, Semoga siap. menjadi lebih baik. Oke. Oke, sekali lagi Nanti terima praktikum kasih. kita ketemu Pak Didi. Insya Dalam? Allah. Praktikum Pengen kita mau bisa praktikum Pak ketemu. Dedi. Oh iya, tanggal 9 ya? Ya. Ya. Ya Pak. Ya. Ya, habis Anak Jumatan ya. Nanti saya ke Minta sana saya jam jam minta jam diajarin 1 lah. gerakan-gerakan untuk stroke Pak. Ya, wis, insya Allah wis lah. Seneng saya ya. ya. Oke, Pokoknya tanggal ketemu 9. itu puas nanti kita Pak Didi. Ya, boleh ya. Oke, saya nyiapkan untuk hari itu. Oke. Oke. Oke, saya Makasih Pak akhiri. Didi atas waktunya. Ya, saya akhiri kegiatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi.